Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A yang beranggotakan saya sebagai moderator Ibrahim Trayandika dengan MTM 257330111 dan teman-teman saya. Nama saya Ramayana Brutu dengan NPM 25733025. Nama saya Emrido dengan NPM 25733017. Saya Idiati Salsabila dengan NPM 25733012. Nama saya Akil Maulana Arif Sofyan, NPM 257330006. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang stabilitas oksidasi. Jadi, stabilitas oksidasi itu adalah kemampuan suatu bahan, terutama minyak atau biodiesel, untuk bertahan dari reaksi dengan oksigen, panas, dan cahaya. Kalau stabilitasnya tinggi, bahan itu lebih awet. Tapi, kalau rendah, biasanya cepat rusak, misalnya jadi tengik. Nah, kenapa ini penting? Karena dari stabilitas oksidasi, kita bisa tahu kualitas produk, umur simpannya, dan juga mencegah kerusakan seperti bau tengik atau perubahan warna. Bahkan pada biodiesel, ini juga berpengaruh ke kinerja mesin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses oksidasi. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi itu awal terbentuknya radikal bebas, lalu propagasi adalah reaksi berantai dengan oksigen, dan terminasi adalah tahap akhir, di mana terbentuk senyawa yang lebih stabil seperti asam dan aldehid. Selain itu, ada beberapa faktor yang memengaruhi oksidasi, seperti suhu tinggi, adanya oksigen, cahaya UV, serta kandungan asam lemak tak jenuh. Logam seperti besi dan tembaga juga bisa mempercepat reaksi, sedangkan antioksidan justru bisa menghambatnya. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan membahas metode pengujian stabilitas oksidasi. Ada beberapa metode yang digunakan, di antaranya ada metode Ranciman Test dan Oxidation Stability Index, atau bisa dibilang OSI. Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa tahan suatu bahan terhadap oksidasi. Pada metode Ranciman, sampel dipanaskan sekitar 110 derajat Celcius dan dialiri udara. Selama proses ini akan terbentuk produk oksidasi yang kemudian ditangkap dalam air. Perubahannya diukur melalui konduktivitas, dan hasil akhirnya berupa waktu induksi yang menunjukkan tingkat kestabilan bahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur analisis stabilitas oksidasi dengan menggunakan metode Ranciman. Pertama, itu kita harus menyiapkan sampel terlebih dahulu. Sampel tersebut itu berupa biodiesel atau minyak. Perlu diingat bahwasanya sampel itu harus dalam kondisi homogen dan bebas dari kontaminasi, agar hasil pengujian yang diperoleh itu akurat. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi pada alat Ranciman dengan memastikan semua sambungan alat itu terpasang dengan baik agar proses pengujian itu dapat berjalan dengan optimal. Kemudian, sampel itu dipanaskan pada suhu kurang lebih 110 derajat Celcius. Suhu ini harus tetap dijaga stabil selama proses berlangsung. Hal ini berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi oksidasi. Selanjutnya yaitu udara dialirkan ke dalam sistem. Aliran udara ini berfungsi untuk mempercepat proses oksidasi pada sampel, sehingga reaksi itu dapat berlangsung lebih cepat. Selama proses tersebut akan terjadi reaksi oksidasi yang menghasilkan senyawa seperti asam volatil. Produk oksidasi ini kemudian terbawa oleh aliran udara menuju air penangkap. Di dalam air tersebut, produk oksidasi akan ditangkap dan diukur melalui perubahan konduktivitas. Semakin banyak produk oksidasi yang terbentuk,
maka nilai konduktivitas itu akan semakin meningkat. Dari hasil pengukuran tersebut, diperolehlah waktu induksi atau induction time yang menunjukkan tingkat stabilitas oksidasi suatu bahan. Semakin lama induksi yang dihasilkan, maka semakin baik pula stabilitas oksidasi bahan tersebut. Dengan demikian, melalui metode ini, kita dapat mengetahui ketahanan suatu bahan terhadap proses oksidasi dan menilai kualitas secara lebih akurat. Berikut ini adalah gambar diagram alir tentang analisis stabilitas oksidasi dengan menggunakan metode Rancimat. Nah, teman-teman, biasanya masih banyak nih orang-orang yang bertanya, berapa sih standar mutu stabilitas oksidasi biodiesel yang baik itu? Nah, untuk standar mutu stabilitas oksidasi biodiesel yang baik itu biasanya minimal 8 jam. Jika hasilnya mencapai atau lebih dari itu, berarti kualitasnya baik. Tetapi kalau kurang dari 8 jam, itu bahan tersebut lebih mudah mengalami kerusakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampaknya jika stabilitas oksidasi tidak sesuai standar. Produk bisa cepat tengik, mengalami perubahan warna, dan terbentuknya endapan yang bisa menyumbat filter atau injektor dalam jangka panjang. Hal ini juga bisa menurunkan efisiensi mesin dan menyebabkan korosi. Untuk mengatasinya, kita bisa menambahkan antioksidan, menyimpan bahan di tempat yang gelap dan bersuhu rendah, serta menghindari kontak dengan udara dan logam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa stabilitas oksidasi sangat penting dalam menentukan kualitas dan daya tahan suatu produk. Semakin tinggi stabilitasnya, maka semakin baik mutu dan umur simpannya.